Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Atifah Syifa, mahasiswi S1 jurusan Gizi Universitas Andalas. Nah, di sini aku bersama narasumber kita yang juga berasal dari S1 Universitas Andalas jurusan Gizi. Nah, boleh perkenalkan namanya Kak? Nama aku Farhana Indah Syafira, aku dari S1 Gizi Universitas Andalas. Nah, di sini kami mau bahas tentang about jurusan Gizi. Nah, aku bakal bertanya beberapa pertanyaan tentang jurusan Gizi kepada kakak ya Kak. Nah, pertanyaan yang pertama ya, apa sih yang membuat kakak tertarik masuk jurusan Gizi dan bagaimana menurut kakak pentingnya jurusan Gizi itu dalam kehidupan sehari-hari? Kalau yang aku dengar sih kayak jurusan Gizi itu cuma masak-masak aja ya. Enggak lah. Jadi aku tertarik masuk jurusan Gizi karena sejak kecil aku udah tertarik tentang bagaimana makanan itu mempengaruhi kesehatan kita. Makanan yang kita konsumsi tidak hanya bisa mengisi perut, tapi juga sebagai sumber energi dan nutrisi yang bisa mengontrol kesehatan tubuh kita. Jadi pentingnya yaitu untuk sumber energi dan nutrisi bagi tubuh kita. Di jurusan Gizi tidak hanya masak-masak, tapi jurusan Gizi berfokus pada ilmu tentang makanan, nutrisi, dan dampaknya bagi tubuh manusia. Nah guys, jadi jurusan Gizi itu nggak cuma masak-masak aja ya? Ya, enggak. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak, sebagai mahasiswi Gizi, ada nggak sih kakak pola makan tertentu yang kakak jaga buat kesehatan tubuh anak Gizi? Masa nggak menjaga kesehatan Gizi sih gitu Kak? Jadi sebagai mahasiswa Gizi, aku juga menjaga pola makan sehat dengan mengonsumsi dari berbagai jenis macam makanan atau pangan dan mencoba untuk memperhatikan porsi makan, karena porsi makan itu sangat mempengaruhi bagaimana kesehatan tubuh kita. Seperti kalau kita mengonsumsi terlalu banyak gula, kita akan diabetes. Guys, kakaknya ini jaga kesehatan tubuhnya sebagai anak Gizi. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak, selama belajar di jurusan Gizi, gimana sih Kak pandangan kakak tentang pentingnya jurusan Gizi itu pada anak-anak dan remaja? Kan kita tahu ya di Indonesia ini anak-anak itu banyak banget masalah gizinya, kayak kurang gizi, stunting. Di jurusan Gizi kami belajar bahwa masa pertumbuhan pada anak-anak dan remaja itu sangat penting untuk asupan gizi. Kekurangan atau kelebihan gizi pada usia ini sangat dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan di masa depan. Misalnya kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia, sementara konsumsi gula berlebih dapat menyebabkan diabetes dan obesitas. Nah, jadi gizi yang baik pada usia anak-anak dan remaja itu sangat penting untuk perkembangan yang optimal. Nah, itu guys, jadi anak-anak itu sangat penting loh dipantau gizinya. Jadi itulah gunanya seorang ahli gizi atau yang ada di jurusan Gizi ini. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, aku tuh dengar banyak mitos tentang diet dan pola makan yang sehat. Menurut kakak sebagai anak jurusan Gizi, mitos mana yang sering kakak dengar? Mitos yang sering kali aku dengar adalah bahwa makan di malam hari dapat meningkatkan berat badan kita atau menyebabkan kita menjadi gemuk. Padahal sebenarnya tidak ada kaitannya antara waktu makan dan peningkatan berat badan. Yang penting adalah jumlah dan jenis makanan yang kita konsumsi. Jika kita makan malam dengan porsi yang seimbang dan memilih makanan yang tepat, yang sehat dan tepat, tidak akan menyebabkan perubahan berat badan. Kuncinya adalah keseimbangan kalori yang masuk dan keluar. Nah guys, jadi makan malam itu nggak bikin gemuk loh guys. Jadi yang suka-suka makan malam itu nggak apa, asalkan itu tuh teratur dan sesuai porsinya dan jangan berlebihan ya guys. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Kak, menurut kakak apa tantangan terbesar dalam menjaga pola makan sehat di tengah kesibukan kuliah sebagai mahasiswa? Mahasiswa itu kan banyak kan kayak paling ayam geprek, makanya tuh ayam mulu gitu kan Kak. Tantangan terbesarnya adalah waktu yang terbatas dan kecenderungan untuk memilih makanan siap saji karena praktis dan mudah didapatkan. Namun sebagai mahasiswa Gizi, aku sadar pentingnya menjaga pola makan yang sehat. Aku berusaha untuk menyiapkan makanan yang sehat jika ada waktu yang memungkinkan, atau memilih makanan yang lebih bergizi meskipun terkadang sibuk. Meal prep atau membawa bekal dari rumah itu sangat penting dan juga
solusi untuk yang sangat sibuk. Nah, jadi walaupun kita sebagai mahasiswa itu sibuk, jangan terus selalu makan yang cepat-cepat saja ya guys, dan kurangi makan ayam geprek guys. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana menurut kakak pentingnya jurusan gizi? Satu, dua, tiga. Menurut kakak pentingnya gizi dalam meningkatkan konsentrasi dan kinerja akademik seorang mahasiswa itu gimana sih kak? Kan kita nih sebagai mahasiswa itu banyak banget yang kekurangan gizi, kayak paling makan itu ya gimana ya sebagai seorang mahasiswa. Gizi sangat berperan penting dalam fungsi otak kita yang berpengaruh pada konsentrasi dan daya ingat. Kok daya tahan tubuh anjing? Ulang lagi cek. Maaf. Satu lagi. Menurut kakak pentingnya gizi dalam meningkatkan konsentrasi dan kinerja akademik seorang mahasiswa itu gimana sih? Sebagai mahasiswa itu kita pasti sering kayak lupa makan karena kebanyakan tugas gitu kan. Gizi sangat berperan penting dalam mendukung fungsi otak yang berpengaruh pada konsentrasi dan daya ingat. Makanan yang kaya akan asam lemak, omega 3 seperti ikan, serta makanan yang mengandung vitamin B kompleks seperti kacang-kacangan dan biji-bijian bisa membantu meningkatkan kinerja otak. Selain itu, menjaga asupan gula darah yang stabil dapat dengan mengonsumsi karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau roti gandum juga dapat menjaga energi dan fokus kita saat belajar. Nah guys, jadi jangan sampai kita lupa makan ya. Lupa makan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa besar peran gizi dalam pencegahan penyakit tidak menular sebagai diabetes, hipertensi, dan obesitas? Gizi memainkan peran yang sangat besar dalam pencegahan penyakit tidak menular. Pola makan yang tidak sehat seperti konsumsi makanan tinggi gula, lemak jenuh, dan garam berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas. Dengan menerapkan pola makan yang seimbang, mengurangi konsumsi makanan olahan dan cepat saji, dapat meningkatkan asupan makanan bergizi. Kita bisa mengurangi risiko penyakit tersebut dan mendukung kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Nah guys, jadi di gizi itu prinsipnya itu kita tuh harus seimbang ya guys, jangan terlalu berlebihan untuk mencegah beberapa penyakit yang tidak menular itu. Jangan berlebihan makan gula, lemak, dan garam. Nah, pertanyaan berikutnya nih kak, apa yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa yang sibuk dan sering merasa kelelahan agar tetap mendapatkan gizi yang baik dalam diet mereka? Jadi kan mahasiswa ini kadang-kadang mereka suka nggak makan juga karena mau diet gitu ya, bukan orang lupa makan dan diet-dietan. Salah satu cara menurut aku ya untuk tetap mendapatkan gizi yang baik meskipun sibuk dengan dunia perkuliahan adalah dengan merencanakan menu makanan lebih awal, misalnya sekali seminggu gitu, dan melakukan meal prep. Kita bisa menyiapkan makanan sehat untuk beberapa hari ke depan sehingga tidak tergoda untuk membeli makanan cepat saji, makanan olahan. Selain itu, mengonsumsi makanan yang praktis namun sehat seperti smoothie dengan buah-buahan, yogurt, jus buah, dan kacang-kacangan bisa menjadi pilihan yang baik untuk menjaga energi sepanjang hari. Nah, gitu guys, bagi mahasiswa yang suka diet, lihatlah dengan buah-buahan, bukan dengan tidak makan. Gitu ya guys. Nah, berikutnya kak, dalam pendidikan gizi, apakah kakak menemukan bahwa penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pemahaman gizi yang benar? Mengapa mereka harus diedukasi kak? Ya, mengedukasi masyarakat itu sangat penting mengenai gizi yang benar. Banyak orang yang masih belum memahami pentingnya asupan gizi yang seimbang dan terkadang terjebak dengan tren diet yang tidak sehat atau informasi yang salah disampaikan. Edukasi yang baik dapat membantu masyarakat membuat pilihan makanan yang lebih bijak, menghindari gangguan gizi, dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Nah, jadi dengan gizi itu juga sering loh edukasi gitu ke masyarakat. Mereka bukan hanya masak-masak aja di rumah sakit kan. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih kak, apa sih pesan yang ingin kakak sampaikan kepada pendengar podcast kita yang ingin mulai memperbaiki pola makan mereka ataupun yang minat masuk jurusan gizi nih? Nah, jadi pesan aku adalah untuk mulai dari langkah kecil dan konsisten. Mulailah dengan mengganti cemilan tidak sehat dengan buah-buahan atau kacang-kacangan.
fokus pada makanan alami yang kaya nutrisi dan jangan lupa untuk tetap terhidrasi. Selain itu, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Perbaikan pola makan adalah perjalanan yang berkelanjutan, dan setiap langkah kecil yang kita ambil menuju pola makan yang sehat itu sangatlah berarti. Jadi, jika kami ada salah dan kurang, mohon dimaafin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.